Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Al Mustari. Bareng sama saya Pak Dika. Hari ini saya ditemenin sama salah satu rekan kerja saya. Ada namanya Pak TB. Beliau salah satu guru matematika di SMP Islam Al Mustari. Kita mau ngapain hari ini? Hari ini jadi kita mau telusuri jejak alumni. Selamat datang di program Tali Al Mustari. Keren gak namanya? Kepanjangannya apa? Kepanjangannya itu Ikatan Alumni Al Mustari, bener nggak? Tali Al Mustari. Tali Al Mustari. Oke. Ikatan Alumni Al Mustari. Anagramnya keren kan? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi selamat datang di program terbaru kita Tali Al Mustari. Jadi kedepannya nanti bakal banyak alumni-alumni dari SMP Islam Al Mustari ataupun dari SD Al Mustari yang akan kita wawancara. Jadi sekarang mereka kesibukannya apa aja, sekarang udah jadi apa, mungkin udah ada yang sukses, ada yang udah nikah, ada yang punya anak kali ya. Waduh, udah punya anak belum? Belum ya? Skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel YouTube Al Mustari. Jangan sampai lupa like video-video kita, konten-konten kita. Jangan lupa di komen dan juga share atau bagikan video-video kita ke kerabat dekat kalian. Siapa tahu berguna untuk kerabat-kerabat kalian. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung aja masuk ke wawancara kita sama Pak TB. Oke, kita mulai dari kenalan dulu nih. Nama lengkap Pak, terus tanggal lahir, tempat di mana, terus besarnya di mana. Nama saya sendiri Tubagus Akali Dahru. Oke. Biasa dipanggil TB. Tapi kalau misalkan di rumah lebih tepatnya Aka sih. Tapi biasanya teman-teman lebih enaknya TB kayak gitu. Terus lahir di Bogor 26 Februari, bisa lagi. Tahun. Tahun 1997. Mas, kita seumuran dong ya? Seumuran. 3. Tapi Anda lebih tua, saya marah bentar lagi. Oke, terus besar di mana nih? Besar, alhamdulillah Bogor merupakan kota saya sendiri. Oke. Berarti besar di Bogor ya? Ya, besar di Bogor. Ininya Februari 97, besarnya di Bogor. Oh, ini rumah di mana? Alamat di mana? Rumahnya dekat di Al Mustari sebenarnya, di samping. Kalian kalau misalkan tahu di Pengumbahan, di situ ada di belakangnya itu Panti Asuhan Tresna Putra. Nah, itu di belakangnya. Oke. Babakan Sukamentri, RT 2 RW 7, ya kurang lebih di situlah. Ciapus berarti ya? Enggak sih. Enggak ya? Oh, di sini ya, belakang sini ya? Seberangnya. Deket ya. Oh, iya, STTP seberangnya. Berarti mungkin kalau zaman dulu jalan kaki kali ya? Jalan kaki pas lagi SMP. Bener dong, jalan kaki. Kalau sepeda sih. Iya bener, nggak perlu angkot-angkotan, hemat uang. Terus kita mau tahu nih riwayat sekolahnya, mungkin bisa dari TK kali ya, nggak masalah lah, dari TK, SD, SMP, SMA, terus sampai kuliah lah. Kalau TK kebetulan udah nggak ada sekarang TK-nya. Deket Ikawati dulu tuh TK Triguna. TK Triguna tuh di seberang, kalau misalkan kalian puskesmas di situ di Pancasana, nah itu sebelahnya dulu TK Triguna tuh. Mungkin udah ganti nama kali ya, atau emang udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah ada sekarang. SD di mana SD? SD di Polisi 1. Oh di Polisi 1 di mana sih? Polisi 1 di situ bareng Polisi 1 lupa. Sebelahnya ya? Oh, iya. Agak kesini dikit lah. Oke. Paledang ya berarti ya, sekitar situ ya. Sekitar situ. Kalau SMP di mana Pak SMP? SMP dulu belum di Al Mustari. Oke. Dulu di pesantren di Cipayung, terus akhirnya pindah. Gak tahu kenapa 6 bulan itu sakit dan pindah ke SMP Al Mustari. Oh, berarti pindahan ya, tapi tetap anak baru lah ya. Hitungannya. Iya sih. SMA berarti SMA di mana? SMA semua gue, SMA Negeri 6. SMA 6 dong, anak Ya, hits banget. Berarti ngalamin zamanan ini ya, basket. Basket itu. Keren banget itu. Lawan Semanda, terus lawan Semunju, apa sih namanya ya, kelas 7. SMA 7 ya. Oh, itu paling ribut-ribut tuh. Seven Good Boys. Seven Good Boys. Baliknya pasti. Kalau nggak tawuran ya begitulah. Begitulah, tapi nggak ikut-ikutan dong ya. Kagak lah. Tapi nggak pernah ketemu sekolah saya juga. Sering sih. Oke. Berarti SMA-nya di SMA 6 tuh yang mungkin pada mau masuk ke sana bisa banget tuh. Siapin dirinya, tapi nilainya juga harus bagus ya berarti Pak ya. Iya. Kuliahan dari mana? Kuliahan alhamdulillah keterimanya di Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman. Unsud. Purwokerto berarti Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, dekat-dekat Dieng lah.
Jadi kita bisa main ke sana. Ini ya berarti apa namanya merantau dong. Ya merantau. Merantau ya, main jauh. Lumayan. 4 tahun berarti habis di sana ya. 4 tahun Nah, lebih 4 lebih lah. 4 tahun lebih lah. lebih. Keren banget sih. Sekarang kesibukannya apa berarti, Pak? Kesibukan pertama ngajar sama partner saya. Bisa banget. Yang kedua persiapan lagi buat S2 insya Allah. Oh, keren. Iya. Yang ketiga masih ya paling kalau enggak bisnis sama saudara atau enggak sama teman udah mulai sih ke sana. Kalau S2 mau ngambil apa berarti? S2 kayaknya ngelanjutin ke inter saya sendiri ke arah biologi, bioteknologi, genetik gitu lah ya. Mengubah makhluk hidup. Oh ya, terakhir juga gelarnya ini ya, sarjana perikanan. Perikanan. SPI berarti SPI. ya. SPI. Tuh bagus sekali Daro SPI. Yo, keren ya. Belum lagi ditambah M, ntar M belakangnya. Amin. Oke, kita mulai flashback. Masuk SMP ini berarti tahun berapa, Pak? Dulu tuh tahun kalau 2009 berarti 2009 berarti ya, ya 2009. Kalau bareng sama itu 2009. Iya, 89 kan kita lulus ya? Iya. 9 10 berarti ya? 10. Berarti lulus 2012 ya? Lulus 2012 kan? Iya. Berarti masuk tahun 2009. 11 tahun yang 12 tahun yang lalu ya? Sekarang kan udah gede nih. Iya. Udah gede banget. Udah tahu lah ya. Kalau dulu kan kalau ditanya kenapa pengen masuk sini kan biasanya kan kita bingung jawabin. Sekarang kan udah tahu berarti kenapa dulu pengen masuk atau pindah ke sini ke SMP Islam Mustari. Pertama, yang paling alasan itu pertama karena deket. Nggak ongkosan. Nggak bosan. Pertama tuh itu. Terus yang kedua dengar-dengar emang dari orang tua informasinya tuh udah lumayan lah bagus gitu. Terus ada kayak pendidikan Islamnya. Terus udah lumayan banyak yang ikut-ikut lomba. Oh iya. Dan alhamdulillah saya juga di situ terjun lomba-lomba. Oh ikut lomba-lomba juga berarti Iya, ya? Banyak mengharumkan nama sekolah. Iyalah sempat. Berarti alasannya pertama deket, Iya, kedua ya rekomendasi orang tua lah ya. Udah kesini aja, bagus kok ininya pendidikannya, terus prestasinya juga oke gitu ya. Iya. Berikutnya first impression atau kesan pertama pas masuk ke sini ke SMP Islam Mustari. Yang dulu apa yang sekarang? Dulu lah. Oh yang dulu. Dulu tuh kaget juga ya pas pertama-tama kan ya memang dulu pesantren basicnya. Terus pas lagi masuk Islam tuh tetap juga ada sholat duhanya. Wah kaget loh. Ada sholat duhanya, terus ngajinya ada kayak baca ayat juz 30 ya, nah sampai lengkap kayak gitu udah dari dulu sampai sekarang kayaknya sih. Mungkin sekarang udah lebih sih. Iya. Ya sekarang juz 29 kalau nggak salah. Iya. Dan ini sih apa ya? Karena dulu di pesantren sempat juga kayak kan dulu bangkunya tuh gak terlalu ini di Al-Musa tuh udah bagus kayak gitu daripada yang lain gitu. Oh mungkin paling bedanya ya kalau pesantren ya mondok lah ya nginep ya. Kalau ini kan biasa sekolah biasa. Cuman dulu pulangnya berapa dulu sekolah? Dulu pulang jam 2. Oh siang juga berarti ya? Siang. Di saat saya pulang jam 1, Anda pulang jam 2. Oke. Ya itu karena ini ya, karena program-programnya ada sholat duha, yang berarti kan kalau belajar kan mulai jam 8 berarti ya? Iya. Agak ini dikit kan. Nah, terus ada tambah lagi sholat zuhur bersama. Iya, sholat zuhur bersama. Ya saya zaman dulu sekolah biasa, pulang ya balik. Sholat zuhur di rumah masing-masing. Ya kalau di sini alhamdulillah ya keislamannya jalan, sholat duha ada, ngaji ada, murotal, terus siangnya sholat berjamaah. Kurang apa coba? Keren kan? Berikutnya lagi apa yang berubah dari Al-Mustari kira-kira tuh? Wah, dulu masuk terus lulus, sekarang balik lagi. Ya. Pertama pas kesini tuh fasilitasnya wah cepet banget banding. Berarti dari 2012 berarti kan lulus ya? Iya 2012 sampai 9 tahun lalu sampai sekarang tuh. Beda jauh banget. Itu udah banyak banget yang berubah sampai kelas tuh tadinya. Saya cuma 2 kelas kalau nggak salah, ingat saya. AB SMP, gitu ya? AB doang, sekarang pas itu banyak banget. Berarti dulu cuma AB itu berapa orang tuh? Paling satu kelas tuh 20. Berarti di bawah 50 ya? Di bawah 50. Wah, keren sih. Apa namanya, meskipun muridnya sedikit tapi tetap ya murid-muridnya juga berprestasi dong ya? Iya.
Dulu jadi tipe anak kan sekarang banyak ya. Kita tahu lah ya tipe anak remaja sekarang kan ada yang kutu buku, ada yang suka olahraga, atlet lah ya, terus ada yang suka organisasi, terus ada yang apa lagi tuh aktif di keagamaan, atau ada yang suka pulang sekolah udah gitu doang. Okay. Tipe yang mana? Kalau dulu pulang sekolah warnet. Nggak patut ditiru. Jangan ditiru ya. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Zaman itu sih memang lagi mau merajalela lah ya. Iya. 3 tahun sekolah itu itu racun. Racun banget. Tapi mulai kesini tuh kelas berapa sih ya? Kelas 8. Kelas 2-nya. Nah, itu udah mulai aktif organisasi. Kelas 8 itu perubahan banget sih. Kelas 8 perubahan banget. Kelas 7, kelas 8 masih kabur-kaburan lah. Kayak masih ke warnet, masih main game atau enggak nonton video ya. Pokoknya siklusnya itu berarti kan masuk nih. Masuk ya, kita nyari jati diri lah ya, bingung mau ngapain. Kelas 8 itu udah mulai berubah tuh. Kalau arah ininya positif ya, berarti kan ya kita biasanya masuk organisasi, kadang rohis, pokoknya aktif segala macam, ikut lomba-lomba gitu kan. Kelas 3-nya ya kita masih ada zaman UN lah ya, kita semua fokus belajar UN dong. Pengen masuk SMA negeri kayak gitu. Berarti tipe-tipenya gitu ya. Kelas 8 tuh jadi 180 derajat berubah. Pokoknya 180 derajat berubah. Gak ngerti, gak tahu kenapa sih. Alhamdulillah ya, positif. Iya. Warnetnya berkurang. Keren. Kalau guru sama mata pelajaran favorit apa dulu di SMP di sini? Masih ada gurunya. Terus pelajarannya mungkin yang saya pegang matematika sama IPA. Berarti Bu Nok sama Bu Berta. Semoga beliau berdua nonton ya. Jangan suruh. Tapi itu kan guru favorit apa mata pelajaran favorit dari Bapak TB ya? Apakah Anda termasuk murid favoritnya atau tidak? Pertanyaannya itu harus dijawab di komen ya. Aduh. Apakah Tubagus Akali Dahru dulu merupakan murid favoritnya atau tidak? Ya gitu deh. Oke. Berikutnya lagi kegiatan apa aja yang dulu diikutin waktu SMP? Dulu SMP inget banget pernah ikut pramuka. Yang kedua itu silat sama Pak Denny sekarang udah gak ada ya. Oke. Terus yang ketiga terakhir OSIS. Oke. Ya. Silat sampai ikut lomba-lomba gitu kan? Silat ikut kalau nggak salah seni ya pernah. Tapi juaranya pas lagi di lomba pramuka itu sempat juara 3 masih ingat. Wah keren. Nanti pulang-pulang bawa piala. Iyalah. Ada target nggak yang dicapai waktu masih di SMP gitu? SMP sih cukup kecapai semua, cuman satu doang yang kecapai. Apa tuh? Targetnya sih sebenarnya pengen masuk ke SMA 1. Ya, Semansa. Cuman memang kemarin tuh beda kok 0,1 doang loh. 0,1 doang. Dulu saingannya banyak banget sih. Saya yang rumahnya kabupaten aja pada daftar ke kota semua. Iya, semuanya kota. Saingannya udah macem-macem. Sayangnya enggak ke SMA 3. Dulu tuh ya udah. Dulu daftar bisa berapa sih? 1, 2? Dulu tuh sebenarnya banyak sih 3. Bisa 3 ya? Oh iya. Dulu ada RSBI loh. MAN 2 juga saya daftar, cuma keterima cuma ngambil SMA Negeri 6. Oh, oke. Padahal ini duluan MAN 2 ya? Iya, duluan MAN 2. Cuman ya la haula ya. Pilihanmu mau yang mana? Oh, berarti pilihannya masuk SMA 6. Keren sih. Ada tips gak nih buat anak-anak yang mau masuk SMA atau SMK negeri? Kalau tips sih lebih nggak tahu ya sekarang tuh PPDB-nya kayak gimana. Ya. Kalau dulu kan benar-benar pure tes. Sekarang sih ada jalur rapot sama zonasi ya kita ini aja lah ya. Rapot ya berarti kan kemampuan kita dong pure. Berarti kalau misalkan dari rapot benar-benar kalian belajarnya dirajinin kayak gitu. Ya. Intinya target aja, rapotnya naik lah. Jangan sampai salah satu pelajaran yang kalian ampuh atau enggak, yang misalnya mapel yang nggak disuka, SBK nggak suka nih, sama kalian di iniin aja gitu, nggak pedulin aja. Tapi ya seenggaknya harus ada peningkatan lah, mau 2 poin, mau 3 poin, itu lumayan dilihat sih sama sekolah. Berarti kesimpulannya, jadi kalau mau nilai rapotnya tuh merangkak naik terus atau konsisten ya, jangan turun. Jadi naik meskipun 1 poin 1 digit ya seenggaknya itu naik terus lah, atau ya kalau bisa dari 80 ya jangan jadi 9 gitu ya, jangan turun. Jangan sampai turun gitu. Jadi
rajin terus, semangat yang mau PDB sama SMK negeri. Iya. Terus di SMA sekarang, SMA dulu kegiatannya apa aja juga tuh? SMA agak sedikit ini sih ya, lebih ke kurang aktif. Oh, dikurangin sedikit, nggak tahu, saya hanya mencari lagi karena masa muda-mudanya lah kayak gitu ya, pengen mencari ke arah bidang seni. Dulu tuh sempat aktif ngegambar juga sama teman-teman, nggak ikut komunitas, cuman memang teman sebaya SMA negerinya, tapi nggak dilanjutin sih. Terus sama silat mungkin dilanjutin. Silat lanjut lagi. Kalau masih saya nggak lanjutin, istirahat. Karena di SMP udah inilah ya. Iya. Biasanya kalau SMP-nya udah ikut organisasi, SMA-nya kadang suka ada yang suka udah punya ini. Nah, yang belum tuh biasanya nanti SMA-nya aktif banget. Nah, maksud saya. Maksud saya. Saya SMP-nya nggak ngapa-ngapain, bosan sekali. Jadi kalau mau aktif, ya sebagus-bagusnya aktif ya lah, dua-duanya lah ya. Kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kamu ikut OSIS di SMP, ya SMA lanjut aja. Karena beda banget kan ya. Beda SMP sama SMA. Beda banget. Organisasinya beda banget. Ya di SMP kita dapat ilmunya oke, ya, cuman di SMA nanti lebih mandiri lagi. Iya, benar ya, sekali. Gitu. Jadi kalau bisa ya sebanyak-banyaknya aktif di sekolah. Terus oke nih, gimana ceritanya bisa masuk PTN di Unsur tuh? PTN sebenarnya karena ada jalur undangan sama SNPTN ya. Ya, SNPTN sama ada jalur SBM, tes dulu, tes bareng seluruh, sama satu lagi mandiri. Mandiri 3 ya. Kebetulan saya keterimanya di yang mandiri. Mandiri ini Unsur juga nggak terlalu ini ya. Karena terakhir tadinya niatnya ke IPB sebenarnya, IPB perikanan juga. Saya nggak mau yang lain, pengennya perikanan, nggak tahu kenapa. Pengennya perikanan, akhirnya nggak diterima ya di situ tuh. Yang SNPTN-nya, SBMPTN yang nggak diterima. Ya udah, akhirnya ada nih terakhir. Kalau dulu tuh nggak boleh terlalu jauh boleh lah ke Jawa Tengah, tapi nggak boleh ke Jawa Timur. Dulu masih ada UB tuh banyak teman. Iya, Brawijaya banyak banget yang kesana. 5.000 stoknya. Banyak banget. Nggak boleh kesana, akhirnya cari yang ke Jawa Tengah. Undip tuh udah tutup, akhirnya Unsur juga lah. Sisa Unsur tuh. Ya udah akhirnya tes. Kebetulan tesnya juga di SMA Negeri 6. Iya. Sendiri kalau nggak salah. Iya, di tuan rumah. Tuan rumah itu dites, ya alhamdulillah dapat. Nggak tahu kenapa teman yang masuk Undip kenapa nggak ngerti nggak dapat ke Unsur. Ya alhamdulillah dapatnya pas lagi di tes itu mandiri. Oke, berarti masuknya di jalur mandiri ya. Jalur mandiri. Padahal jalur mandiri yang termasuk cara terakhir yang sulit bisa dibilang. Ya sulit sama mengeluarkan sedikit dan banyak itu ya. Ya gitu. Pokoknya padahal SNPTN sama SBM peluang besar ya, tapi saingannya juga lumayan banyak sekali. Nanti kalau misalkan yang sekarang nih masih SMP atau yang lagi nonton yang SMA kelas 3, ya cari-cari info tuh buat daftar PTN kayak begitu, dan semangat buat mengejar impiannya. Keren. Dulu waktu jadi mahasiswa kesibukannya ngapain aja, Pak? Naik balik nih. Kalau SMA saya flat aja. Kalau mahasiswa udah mulai naik lagi. Oke. Udah organisasi. Mungkin lebih ke organisasi sama ke asisten. Dulu asisten dosen kan ada. Nah, karena kebetulan saya lapangan juga, orang lapangan sama sainsnya lapangan. Jadi ikut kayak ada proyek-proyek penelitian kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti ada praktikum lapang, saya yang koordinasi sama dosen. Jadi dosennya tinggal duduk manis, kita yang asisten nanti ke arah situ. Oh, jadi di kuliah malah lebih aktif lagi ya? Iya, di kuliah kebetulan alhamdulillah kemarin sempat megang di Jawa Tengah tuh Himpunan Perikanan Indonesia. Tua dong? Bukan loh. Oh, salah. Pengawasnya di atasnya. Dewan Pertimbangan Pengawas di Jawa Tengah. Iya. Kalau ketuanya teman saya sendiri, tapi udah lagi kuliah juga di S2 sekarang. Tapi saya lihat di jadi ketua itu. Itu himpunan. Beda lagi. Himpunan tuh di program studinya, tapi kalau yang di Jawa Tengah ini seluruh Indonesia kan. Kayak gitu. Ya, memang sih kalau di itu tuh sebenarnya semangat tuh beda-beda. Kadang di SMP semangat, di SMA ininya aktifnya turun, kuliah naik lagi. Saya juga sih, tapi kalau saya di kuliahan
mungkin karena beberapa faktor ya, ada temen yang ikut nyemangatin jadi ini lagi ya naik ya, pokoknya seru aja gitu. Iya. Tapi memang kalau di kuliahan kepake banget sih ya kayak begitu. Kepake banget sih. Kepake banget kita buat kerja kayak gitu. Kerja itu komunikasi segala macamnya kepake. Manajemen waktu apalagi kepake juga ya. Banget sih. Terus ada kesan atau pelajaran atau nasihat yang sangat berarti nggak waktu masih di SMP di sini, dari guru-gurunya atau dari kepala sekolah, dari bunda tuh? Dulu sih yang keinget yang gitu apa tuh? Yang sholat duhanya sih paling kenyang. Yeah. Terus kayak dulu tuh karena ikut lomba terus, pokoknya harus berprestasi mau bagaimanapun caranya itu dalam keadaan apapun. Dulu Al-Mustari itu kayak gimana ya? Sekolahnya memang nggak terlalu dipandang sama negeri kan jauh banget gitu. Tapi kebetulan pas lagi di zamannya saya ketika itu memang lagi naik-naiknya lomba korseni tuh lagi zamannya. Alhamdulillah teman-teman seangkatan di bawah tuh bareng-bareng itu ngangkatnya membanggakan sekali ya. Ya pernah juara umum kimia, terus saya tuh paling ke tingkat nggak nyampe ini sih, otak doang. Kalau misalkan olimpiade pernah tuh matematika, terus IPA udah gue cinta terus. Ya, yang penting pengalaman ikut lombanya banyak sih. Yang kita butuhin sebenarnya pengalamannya itu kan. Karena meskipun kalah atau nggak bawa piala untuk juara, tapi seenggaknya kita punya pengalaman dan tahu, kita berarti masih kurang di bagian ini ya, kayak begitu. Jadi terus gali potensi diri ya, cari apa bakat dan minat kalian. Jadi kalian bisa meraih prestasi untuk diri kalian sendiri dan membanggakan sekolah kan. Apa cita-cita yang pengen dicapai waktu masih bersekolah atau pas sudah jadi mahasiswa gitu? Kalau target sih pengen ngebangun bisnis, tapi buat nanti kayak gimana ya, bisnisnya itu buat orang-orang muslim kayak gitu khusus. Ya pasar muslim gitu. Iya kayak gitu. Dan juga kebetulan pas lagi mahasiswa karena ininya perikanan, pengen kayak ngebangun kok perikanan sih kecil banget gitu, nggak terlalu terpinggirkan kayak. Padahal Indonesia lebih dari berapa persen air kan? Laut. 97% laut. Laut tuh. Kayak gitu. Masih banyak peluangnya yang harus dicapai kayak gitu. Terakhir, apa pesan buat siswa-siswa Al-Mustari sekarang? Agak sedikit. Saya sering kalau misalkan ada yang sering nonton ini ya, animasi mungkin. Ya. Ini pasti tahu, kalau laki-laki, kalau perempuan nggak tahu sih. Kalian sering nonton One Piece. Okay. Nah, ada kaptennya biasanya baka banget atau bodoh banget. Nah, itu ada kata-kata satu yang terngiang masih sering gitu. Pokoknya ambillah sebuah resiko karena masa depan ada di tangan kalian deh. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngambil sebuah resiko, misalkan kayak nunda-nunda segala macam, misalkan saya mau ke SMA 1 tapi nggak ngambil resiko buat belajar malam kayak gitu. Ataupun kalian mau jadi seorang ketua organisasi tapi nggak mau belajar dari bawahnya, nggak mau ikut organisasi dari bawahnya, akarnya kayak gitu. Jadi itu sih yang dari saya sendiri sampaikan buat teman-teman. Jadi beranilah ambil resiko buat teman-teman semua, karena masa depan kalian ada di tangan kalian. Keren sekali, keren. Pokoknya kata kuncinya resiko, hadapi masa depan. Oke, jadi terima kasih Bapak Tubagus Akali Dahru SPI Perikanan yang sudah menemani saya pada hari ini. Jadi inilah program Tali Al-Mustari, Ikatan Alumni Al-Mustari. Di episode-episode yang akan datang, kita akan kedatangan lagi tamu yang lebih spesial tentunya. Alumni-alumni dari Al-Mustari, tentunya dari SD ataupun SMP. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Karena subscribe itu gratis juga. Dan share video kita ke kerabat-kerabat kalian, siapa tahu video kita sangat bermanfaat untuk kalian semua. Jadi segitu saja program acara pada hari ini. Saya Dika Aditya Isyara, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.